selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung di dalam pembelajaran online pada saat ini. Adapun pertemuan kita yaitu tentang membahas seni lukis, ya, tentang seni lukis kelas 9, yaitu mata pelajaran seni budaya, ya. Sebelumnya jangan lupa bagikan subscribe, like, dan komen, ya, jika kalian merasa mendapatkan sesuatu daripada materi kita pada pagi ini. Materi kita pada saat ini itu kita akan membahas satu persatu, yaitu tentang seni lukis. Apa itu seni lukis? Yang kedua, tujuan seni lukis. Yang ketiga, aliran seni lukis. Yang keempat, tema seni lukis. Kita akan bahas satu persatu, namun sebelumnya mari semua adik-adik persiapkan buku dan alat tulisnya sehingga kalian dapat menulis, dapat meringkas dari hasil pembelajaran pada saat ini. Nah, kita akan bahas satu persatu materi kita pada saat ini. Itu tentang pengertian seni lukis. Ini menurut para ahli, ada beberapa yang saya ambil menurut tokoh pelukis, ya. Mereka berkatakan bahwa seni lukis adalah yang pertama, ya. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Yang kedua, seni lukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh, sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Yang ketiga, seni lukis adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional sehingga dengan menggunakan warna dan garis. Ini dia pengertian seni lukis menurut para tokoh, ya. Lanjutkan, ada tujuan berkarya seni lukis. Ada 4. Yang pertama itu tujuan religius, yang kedua tujuan kritik sosial, yang ketiga tujuan ekspresi, yang keempat tujuan komersial. Nah, kita pahami atau kita pelajari apa itu tujuan religius, ya. Tujuan berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Ya, pada zaman nenek moyang atau pada zaman purba, lukisan ini bisa memiliki tujuan untuk kepercayaan supaya mereka merasa mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa atau Sang Pencipta mereka. Yang berikut adalah tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis, ya. Nah, ini dia tentang kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat yang terjadi. Jadi bisa digambarkan atau bisa dilukiskan lewat lukisan-lukisan sehingga menyindir atau mengkritik sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Contohnya seperti ini, ada gambarnya, ya. Tujuan ekspresi, artinya coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Tahu, lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak, hawa nafsu, serta bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Nah, ini dia tujuan ekspresinya, ya. Yang keempat, tujuan komersial, ya. Tujuan komersial
Tujuan penciptaan lebih mengutamakan aspek komersil sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Atau seringkali kita lihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Artinya di sini adalah tujuan komersial. Lukisan-lukisan ini diperjualbelikan, ya, baik itu di pasar atau di pinggir jalan atau di mana-mana sehingga menghasilkan uang. Kira-kira seperti itu tentang seni lukis tujuan komersial. Kita lihat berikutnya tentang aliran seni lukis, ya. Tadi sudah tujuan, sekarang aliran seni lukis. Aliran seni lukis itu dibagi dua, ya. Ada representatif, ya. Apa itu representatif? Perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Sedangkan non-representatif, gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Ini dia aliran seni lukis, yaitu tadi representatif dan non-representatif. Representatif ini juga masih dibagi alirannya. Kita lihat. Pertama, naturalisme, ya. Aliran representatif yang pertama itu ada naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin, lebih indah dari kenyataan. Naturalisme, ya, contoh melukis pemandangan, melukis laut atau melukis ya yang lain-lain. Nah, itu dia naturalisme. Yang kedua, realisme. Aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Realisme, ya. Jadi ini kenyataan atau nyata terjadi. Yang berikutnya romantik, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Maksudnya di sini adalah melukiskan tentang tokoh-tokoh pahlawan bisa, tokoh dunia bisa, dan juga mungkin sejarah-sejarah yang terjadi, contoh peperangan atau macam-macam, ya. Ini tentang sejarah yang terjadi, ya, di tengah-tengah masyarakat. Yang berikutnya ekspresionisme, aliran seni rupa yang menggambarkan penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perubah yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Itu ini dengan keadaan jiwanya pada saat itu melukiskannya. Impresionisme, aliran seni lukis ya, atau seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Jadi, ya. Surrealisme. Apa itu surrealisme? Aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk karyanya. Nah, jadi ini tidak ada di alam nyata, tapi ini di alam mimpi. Gambar-gambar seperti ini, ya, yang ada di dalam khayalannya lalu digambarkan. Sedangkan non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Nah, gambar seperti ini, jadi tidak ada bentuk, hanya garis-garis atau warna-warna warna-warna yang dibuat. Dalam seni lukis ada beberapa tema. Yang pertama kita lihat tema seni lukis, yaitu manusia dengan dirinya sendiri. Apa maksudnya manusia dengan dirinya sendiri? Kita lihat.
Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang untuk mengungkapkan cita rasa keindahan manusia, mewujudkannya lewat media ekspresi. Di dalam pengungkapannya tersebut, kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisan. Jadi manusia dengan dirinya sendiri, contohnya fotonya sendiri digambar atau dilukiskan, ya itu dia tentang manusia dengan dirinya sendiri. Manusia dengan manusia lain, yaitu seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang yang ada di sekitarnya. Contohnya kita menggambar orang tua, menggambar saudara, menggambar tetangga, menggambar kekasih, menggambar teman, atau menggambar sahabat. Ini dia manusia dengan alam sekitar. Manusia dengan alam sekitar, maksudnya alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya, sehingga dijadikan objek untuk lukisan seperti pemandangan laut, pemandangan gunung, sungai, sawah, hutan, perkampungan, binatang, dan lain-lain. Ini dia manusia dengan alam sekitarnya. Ya, kita lihat manusia dengan alam benda. Ya, manusia dengan alam benda, yaitu manusia dengan benda-benda alam yang ada di sekitarnya. Ya, contoh ada buah-buahan, ada bunga, ada cangkir, kendi, teko, vas, gedung, motor, mobil, pesawat. Nah, ini dia dengan manusia dengan alam benda. Ada manusia dengan aktivitasnya, yaitu manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat berupa ingin mengabdikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Nah, contoh manusia dengan aktivitasnya itu jualan atau jual beli di pasar, berburu, membajak sawah, panen di sawah, mengembalakan ternak. Nah, ini dia aktivitas-aktivitas manusia yang bisa digambarkan. Manusia dengan alam khayal, yaitu manusia atau ide atau imajinasi atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita baik secara sadar maupun saat tidak sadar saat tidur. Khayalan yang muncul di benak berupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni berupa sering disebut dengan karya seni surrealisme. Yang pertama tadi kita belajar tentang surrealisme, itu di alam mimpi ya, atau khayalan kita bisa kita gambarkan. Nah, kita lihat ada gambarnya seperti ini ya, alam mimpi. Alat dan bahan yang dipergunakan untuk menggambar. Yang pertama ada cat cair. Tentunya kalian sudah kenal atau sudah tahu apa itu cat cair. Yang kedua cat minyak ya. Yang ketiga cat akrilik. Yang keempat ada kanvas, ini bahannya atau tempat menggambar. Kanvas bisa juga di buku gambar ya dibuat. Ada palet, ini tempat cat cair. Ada pisau palet ya. Dan ada kuas ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu materi yang sudah Bapak sampaikan ya. Semoga kalian dapat memahaminya. Nah, untuk pertama, buatlah sebuah lukisan aliran representatif atau non-representatif. Tuliskan di sudut gambar aliran yang kamu lukis. Artinya, setelah kamu melukis, buat yang kamu buat itu lukisan itu aliran apa, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, buat di buku gambar A3 ya. Yang keempat, warnai dengan baik, bersih dan rapi. Yang kelima, foto hasil karyamu dan kirimkan ke guru Mafel. Oke, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Dan Bapak ingatkan jangan lupa bagikan, subscribe, like, dan komen jika kamu merasa mendapatkan sesuatu daripada pembelajaran pagi saat ini.